Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhardi, mahasiswa Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang machine learning dalam supply chain management, di mana studi kasus pada artikel yang berjudul Machine Learning dalam Supply Chain Management. Dosen pengampu Bapak Saifuddin Nirwan, Eskom, Mkom, PhD, Program Magister Manajemen Logistik, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Terdapat latar belakang dari machine learning supply chain management. Yang pertama itu ada teknologi digital dan globalisasi untuk mengubah cara perusahaan mengolah rantai pasok, yang dimana rantai pasok itu dituntut untuk selalu update supaya bisa memenuhi kebutuhan dari perkembangan zaman. Yang kedua, data besar menjadi peluang dan tantangan. Yang dimana data besar itu harus diproses dengan cepat dan efektif. Kemudian metode lama atau tradisional tidak efektif lagi karena data-data yang cukup besar, sehingga kalau dikelola dengan metode tradisional sudah tidak relevan lagi. Yang keempat, machine learning muncul sebagai solusi analisa yang cepat dan adaptif. Yang kelima, machine learning sekarang ini menjadi bagian strategis untuk decision atau pengambil keputusan. Tujuan dalam pendekatan pintar ini yaitu untuk mengidentifikasi penerapan machine learning dalam manajemen rantai pasok. Pendekatannya tinjauan literatur, review paper. Machine learning dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, supervised learning. Yang kedua, unsupervised learning dan semi-supervised learning. Fokus dari pemilihan pemasok hingga ekonomi sirkular. Pada hasil pembahasan utama, yaitu dalam supply chain management, machine learning bisa pemilihan dan segmentasi pemasok. Jadi dia bisa untuk membantu kita terhadap pemilihan dan segmentasi pemasok. Kemudian yang kedua itu manajemen risiko rantai pasok. Yang ketiga, peramalan permintaan dan penjualan bisa menjadi lebih efektif karena data yang diproses cukup banyak, sehingga pada saat melakukan forecast diharapkan lebih akurat. Yang keempat, manajemen inventaris. Yang kelima, transportasi dan distribusi. Yang keenam, produksi dan penjualan. Yang ketujuh, keberlanjutan dan ekonomi sirkular. Itu poin pertama dari hasil pembahasan. Manfaat umumnya, yang pertama untuk efisiensi bisa meningkat. Kemudian cost atau biaya bisa ditekankan atau turun. Kemudian yang lebih penting keputusan bisa lebih cepat dan akurat, sehingga waktu untuk melakukan sesuatu itu lebih efisien. Analisis dan refleksi. Itu ada 3 poin. Yang pertama, machine learning bukan hanya alat teknis, tapi bagian dari strategi bisnis modern sejalan dengan industri 4.0. Keterbatasannya ada 2. Yang pertama itu ya harus mempunyai data historis, ya, data masa lalu. Yang kedua, resiko terhadap pembacaan hasil. Jadi kita harus benar-benar paham terhadap pembacaan hasil yang dikerjakan dengan menggunakan machine learning. Yang ketiga, hasil dari machine learning tersebut tetap harus dianalisa oleh penggunanya. Jadi tidak semerta-merta data tersebut kita
serahkan 100% terhadap machine learning, tapi harus dievaluasi juga atau diawasi oleh user tersebut. Kesimpulan dan manfaat. Jadi ada beberapa kesimpulan. Yang pertama itu machine learning untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan fleksibilitas supply chain management. Yang kedua, keberhasilan tergantung pada pengolahan data yang baik. Rekomendasi integrasi machine learning dengan optimasi matematis dan sistem berbasis agen bisa diterapkan pada energi dan terbarukan, fokus kepada keputusan real-time dan keberlanjutan. Terima kasih untuk presentasi singkat. Jadi, machine learning tersebut bukan sekedar teknologi, tetapi strategi cerdas untuk membangun rantai pasok yang tangguh dan keberlanjutan. Demikianlah presentasi singkat ini. Mudah-mudahan dapat membantu pemahaman terhadap machine learning untuk supply chain management. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.